Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KAGA yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat ke-26, potongan terakhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tu'idzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Shadaqallahul azim. Dan engkau Allah yang memuliakan seseorang sesuai dengan kehendak-Mu, dan engkau jugalah yang menghinakan seseorang sesuai dengan kehendak-Mu, dan di tangan-Mu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, penyakit hati yang pertama yang akan kita bahas adalah cinta terhadap reputasi atau seeking reputation. Ya, mencari reputasi karena tentunya cinta atau senang terhadap reputasi tersebut. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian yang dirahmati Allah, pertama kita dari ayat tadi yang kita bacakan bisa menyimpulkan bahwa tidak ada manfaatnya untuk mencari atau mencintai reputasi tersebut, ya, terutama mencari-cari reputasi karena cinta terhadap reputasi. Karena Allah SWT sudah menyebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah lah yang memuliakan seseorang sesuai dengan kehendaknya, dan Allah juga lah yang menghinakan seseorang sesuai dengan kehendaknya. Bukan siapa-siapa lagi. Jadi tidak ada manfaatnya bagi kita untuk mencari reputasi dengan mencari penilaian dari orang lain. Ya, nah, apa definisinya seeking reputasi ini? Mencari reputasi atau seeking reputation, definisi adalah menyampaikan kepada orang lain perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perbuatan baiknya mungkin perbuatan baik yang dilaksanakan dengan baik. Ya, misalnya kita puasa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, membayar zakat dengan sebaik-baiknya, melakukan sedekah dengan sebaik-baiknya. Tapi kita sampaikan kepada orang lain dengan harapan mendapat reputasi atau mendapatkan acungan jempol dari orang tersebut. Atau yang kedua, kita melakukan sesuatu, kita tidak mengucapkannya langsung, tetapi kita mengharapkan. Sekali lagi, kita mengharapkan agar orang lain tahu bahwa kita melakukan itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian KGR yang dirahmati Allah, dan juga adik-adik sekalian, selain dari ayat tersebut, Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis menyebutkan, jika seseorang menyampaikan perbuatan baiknya terhadap orang lain, maka di hari akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengekspos atau menyampaikan atau membuka perbuatan buruk orang tersebut di hari akhir. Nauzubillahimindzalik, kita mohon kepada Allah untuk dilindungi dari kondisi tersebut. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian yang dirahmati Allah, tadi kita sudah membahas apa definisinya, ya, dari seeking reputation, dan tentunya karena kita atau seseorang cinta terhadap reputasi tersebut. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa penyebabnya atau apa akarnya. Menurut para ulama, akarnya yang paling dalam adalah tamak. Ya, tamak atau dalam bahasa Inggris covetousness. Tamak terhadap apa? Terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ya, baik itu material, ya, ataupun non material. Ya, nah, katakanlah orang lain dipuji, ya, karena sedekahnya baik, misalnya telah menyumbang di fundraising di masjid berjumlah uang tertentu. Nah, timbul rasanya di sini dalam hati, tamak. Harusnya itu untuk saya, karena saya yang menyumbang lebih banyak, ya, menyumbang lebih banyak. Nah, kita kemudian karena ingin mendapat reputasi sebagai orang yang menyumbang lebih banyak, karena tadi orang tersebut katakanlah ada orang menyebutkannya, kita sampaikan ke orang lain. Sebetulnya saya menyumbang $10.000, dia cuma menyumbang $5.000. Atau kita ngomongin terus masalah fundraising, sehingga orang tersebut mencari tahu, akhirnya tahu kita telah menyumbang 10.000, padahal yang mereka agung-agungkan tadi menyumbangnya hanya 5.000.
Nauzubillahi min dzalik. Jadi root-nya sekali itu adalah tamak antar apa yang dimiliki orang lain, baik berupa materi ataupun yang berupa non materi. Itu pertama. Dan kita harus takut tadi dari akibatnya ya. Jadi akibatnya apa? Hilang ya. Atau bahkan tadi dari hadis Rasulullah SAW, pertama akan diekspos kalau kita menyampaikan perbuatan baik kita, Allah akan mengekspos kita di hari akhir nanti. Atau dalam satu riwayat, di sini salah satu imam juga menyebutkan bahwasanya menyampaikan perbuatan baik kita terhadap orang lain, ya seeking reputation, because we love that reputation, atau we love being renowned, ya itu bagikan pencuri. Apa maksudnya? Mencuri perbuatan baik kita. Tadi sedekahnya sudah baik, fundraising, atau puasanya sudah baik, tapi dicuri oleh perbuatan kita, menyampaikannya pada orang yang lain atau mengharapkan orang lain untuk mendengar atau mengetahui perbuatan kita tersebut. Itu bagaikan pencuri, ibarat perbuatan baik kita ibarat diambil. Itu tadi apa maksudnya seeking reputation, ya, atau mencari reputasi. Apa penyebabnya, akarnya, ya, apa akibatnya, ya, hilang amal perbuatan baik kita. Ya. Kemudian di sini untuk sedikit memberikan gambaran, ya, ada suatu cerita di sini yang disampaikan oleh Imam Al-Maulud, ya, yang Ivan baca bukunya di sini, Education of the Heart atau Tazkiyatun Nafs. Ini cerita mengenai Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi ini adalah mursyid kedua dari Sufi Tariqah Asyadili. Ya, beliau Abu Abbas Al-Mursi ini adalah guru mursyid dari salah seorang ulama terkenal, Ibn Athaillah As-Sikandari, ya, yang mengarang buku Hikam, ya, terkenal sekali. Nah, di sini disampaikan riwayatnya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini berada di pasar, ada di suk, ya, dalam bahasa Arab suk. Kemudian dia melihat seseorang yang dia tahu, yang dia kenal. Orang itu sangat takwa, ilmu agamanya tinggi, dan sifat spiritualnya juga, atau karakter spiritualnya juga sangat baik. Nah, dan dia juga seorang pedagang di pasar tersebut. Kemudian Ibu Abu Abbas Al-Mursi ini ada dalam hatinya, saya mau belanja terhadap orang tersebut. Karena saya tahu dia, dan auzubillahi min dzalik, dia juga tahu dia, Abu Abbas Al-Mursi, seorang guru Tariqah Asyadiliyah. Pada saat beliau berjalan, hati kecil Abu Abbas Al-Mursi kemudian berteriak terhadap Al-Mursi, "Hei, luruskan agamamu. Ya, hati-hati. Ya, jangan mencoba-coba datang ke tempat dia karena ingin dia tahu bahwa saya yang belanja ini seorang mursyid tentunya, Abu Abbas Al-Mursi ini, dan memiliki posisi dalam agamanya, dalam level agamanya. Kemudian ingin mendapat diskon atau mendapat sedikit kehormatan, mungkin gratis, nauzubillah. Ya, jadi seolah-olah diingatkan. Nah, ini bukan berarti tidak boleh berdagang dengan orang tersebut, ya, tapi poinnya di sini bersihkan niat kita, hati-hati, ya, jangan sampai kita istilahnya heedless, ya, atau tidak tidak berpikir, just go, kemudian enjoy it, kemudian dapat diskon, kemudian senang. Hati-hati, ya, hati-hati, ya, kita sampai berdagang dengan orang tersebut tidak apa-apa, bertransaksi dengan tersebut tidak apa-apa, tapi bersihkan hati kita, bersihkan niat kita. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian Allah, salah satu penyakit hati yang kita bahas, insya Allah di bulan Rajab ini ada 4 minggu, dan juga bulan Sya'ban ada 4 minggu, kita akan membahas satu persatu. Jadi kita pilih beberapa penyakit hati yang kita akan bahas di 2 bulan ini sebagai persiapan kita menghadapi Ramadan. Menghadapi bulan Ramadan. Ibu bapak-bapak dan pengajian, ibu-ibu bapak-bapak dan adik-adik pengajian dirahmati Allah, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Tuhan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.